Iya, Jadi berapa angkatan? satu satu angkatan ini, satu angkatan. Satu angkatan 250. Iya, sebenarnya mungkin iya kemarin masuk yang terakhir itu 2025 itu 200, hampir 270. Yang ini sekitar Uh, 250. berapa kelas itu, Bu? 4 reguler, satu internasional. Oh, oke, oke, siap, siap, baik. Jadi satu kelas reguler itu 70-an ya kurang lebih. Ya memang cukup banyak ini mahasiswanya. Oke, baik. Oke, baik. Eh, Bisa kita mulai nih, Bu Dewi dan Pak Carol. Terima kasih, Oke, monggo. Alhamdulillah. Yang pertama mungkin saya sapa dulu narasumber kita. Selamat pagi, Pak Carol. Pak Christian Carol Itu. Saputra, selamat pagi. Alhamdulillah. Terima kasih kesediaannya untuk berbagi ilmu kepada adik-adik semester 3 Fakultas Farmasi Universitas Erlangga. Eh, Semoga nanti mereka bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya ya Pak dari apa yang diberikan. Kemudian selamat pagi juga kepada PJMK Farmasi Fisika Prof. Dewi Sadia Tuti. Ya, selamat pagi. Nah, ini juga seluruh mahasiswa peserta ya Fakultas Praktikum Fakultas Farmasi Fisik Fakultas Farmasi Universitas Erlangga. Baik, untuk kesempatan yang pertama kami mohon sambutan arahan masukan dari Prof. Dewi Isadiartuti selaku PJMK. Monggo Prof. Dewi. Ya, terima kasih Bu Dini Rutmawati. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Karol dari PT Etana selaku narasumber dalam kuliah tamu pagi ini, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah farmasi fisik, dan juga adik-adik mahasiswa peserta praktikum farmasi fisik semester 3. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas perkenannya kita dapat hadir melalui media Zoom pagi ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan kuliah tamu praktikum farmasi fisik yang akan diberikan oleh Bapak Apoteker Christian Karol Saputra, Magister Biotek. Beliau adalah Innovation Center Manager dari PT Etana. Ya, kegiatan ini dilakukan pada minggu ke-14 atau minggu terakhir praktikum farmasi fisik dengan harapan para mahasiswa telah melakukan serangkaian topik praktikum, memahaminya, dan pagi ini membuka wawasan bagaimana aplikasi farmasi fisik dalam dunia industri yang merupakan salah satu ranah apoteker dalam berkarya. Melalui kegiatan ini juga diharapkan tumbuh motivasi kuat untuk terus mempelajari praktek kefarmasian yang didasari oleh ilmu farmasi fisik. Oleh karenanya, para mahasiswa diharapkan memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin, dan pada sesi tanya jawab nanti silahkan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan maupun pengalaman Pak Karol dalam mengimplementasikan ilmunya. Demikian sambutan dari saya, selamat mengikuti kegiatan ini dan semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Bu Dewi. Baik, ya jadi sebelum yang kita mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Kerel, izinkan saya untuk membacakan narasi singkat terkait dengan kurikulum vitae beliau. Jadi Bapak Christian Carol Saputra, beliau sekarang kerja di PT Etana Bioteknologis Indonesia. PT Etana Bioteknologi Indonesia ini ada di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta. Jadi kalau mau menghubungi beliau misalnya apa boleh kalau mau nanya-nanya gitu ya Pak Carol magang gitu ya, ini ada kontak beliau yang bisa dihubungi. Kemudian latar belakang pendidikan Pak Christian Carol Saputra, beliau lulus dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011, kemudian lulus dari Universitas Katolik Atma Jaya pada tahun 2022. Dan pengalaman pekerjaan beliau pada tahun 2012 hingga tahun 2015 beliau bekerja di PT Kalbe Pharma sebagai Analytical Development Supervisor.
Kemudian sejak tahun 2015 hingga sekarang beliau berkarir di PT Etana Biotechnologies Indonesia sebagai R&D Manager, kemudian sekarang berkarir di Etana Innovation Center Manager. Berikut adalah CV singkat beliau. Pak Carol. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan untuk sesi selanjutnya kami persilakan kepada Pak Carol untuk bisa menyampaikan materinya. Kami persilakan. Baik. Ya, sudah Pak Carol. Oke, baik. Oke, kita mulai. Selamat pagi, terima kasih saya ucapkan kepada segenap Bapak Ibu dosen, Prof. Dewi juga dari Universitas Airlangga yang sudah mengundang saya. Jadi saya dari PT Etana, mungkin ini akan lebih pada sharing. Kalau teman-teman nanti juga ada berminat magang dan lain sebagainya, feel free untuk bertanya, untuk diskusi, begitu ya. Termasuk apa sih korelasi farmasi fisik dengan yang sedang dipelajari saat ini. Jujur, dulu saya ketika apoteker, saya tuh juga tipikal orang yang bingung farmasi fisik itu korelasinya apa, kemudian mempelajari apa, dan lain sebagainya. Bayangannya mungkin belum banyak, jadi nanti kalau teman-teman ada ini, feel free aja untuk bertanya, gitu ya. Oke. Nah, ini tadi sudah diperkenalkan juga. Jadi mungkin buat teman-teman yang nanti khawatir ketika saya sudah bekerja, kira-kira masih bisa work-life balance nggak ya? Kira-kira masih bisa menikmati hidup nggak ya? Jangan sampai nanti saya kerja 24 jam per 7 untuk kantor dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini, saya ternyata meskipun bekerja dengan semua kehektikannya, masih bisa menikmati hidup. So, ternyata bekerja tidak semenakutkan itu, gitu ya. Dan saya juga cukup lama, even itu di Calvi maupun di Etana. Jadi ternyata dunia kerja tidak semenakutkan itu. Jadi teman-teman masih bisa mencari celah untuk tetap berbahagia di segala kesibukan teman-teman hadapi di dunia kerja nantinya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam topiknya. Jadi kalau ngomongin farmasi fisik gitu ya, apa sih farmasi fisik itu? Gitu kan? Nah, itu intinya mengkorelasikan antara physical dan chemical properties gitu kan, dari obat dan bagaimana nanti pengaplikasiannya ke drug delivery-nya. Termasuk bagaimana obat itu berinteraksi dengan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi concernnya adalah bagaimana mengkorelasikan gitu kan antara sifat-sifat kimia dan juga sifat-sifat fisika dari obat-obat itu, gitu kan, yang nantinya di, dihubungkan, gitu ya, dengan bagaimana delivery obat nantinya, bagaimana nanti obat berinteraksi dengan environment-nya, dan lain sebagainya, untuk kita bisa mendapatkan obat yang memiliki efikasi yang bagus, safety, dan juga stabilitas yang bagus. Jadi mengkombinasikan, jadi dikorelasikan, dihubungkan antara sifat kimia dan juga sifat fisika obat tersebut, gitu ya. Maksudnya gimana tuh Mas? Jadi bisa dilihat di sini sifat-sifat fisika tuh kayak gimana sih? Ukuran partikel, bentuk-bentuk partikel, itu adalah sifat-sifat fisik. Oke. Kemudian nanti ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai bentuk chemicals-nya. Ya kan, bagaimana struktur molekul obat itu akan berkorelasi dengan partikel size, solubility, gitu kan, larutan. Korelasinya gimana? Tentu teman-teman ingat, kalau dia banyak rantai karbon, sedikit rantai karbon, gitu kan, dia bersifat polar, non polar, gitu kan, nanti akan berpengaruh di kelarutan, gitu kan. Kemudian ada viskositas, kemudian ada melting point. Kalau suatu larutan ada tambahan senyawa kimia yang banyak, melting point-nya dia akan berubah nih, gitu kan. Terus misalnya surface tension, hygroskopis, dan stabilitas. Jadi
ternyata antara sifat-sifat kimia dari suatu obat dan campurannya akan berpengaruh terhadap sifat fisikanya, gitu kan? Contohnya apa? Paling gampang tuh ilustrasinya air, gitu kan? Kalau air doang, H2O saja, air murni, mungkin dia suhu bekunya di suhu sekian, gitu kan? Kemudian titik bekunya, gitu kan? Nah, kemudian kalau air kita tambahkan dengan NaCl yang pekat, dengan gula, dengan segala macam, gitu kan, senyawa-senyawa air, maka titik bekunya dia akan berubah, bergeser. Nah, itu adalah bagaimana mengkombinasikan antara sifat-sifat kimia dengan sifat fisik. Fisiknya apa? Oh, ternyata di suhu berbeda atau di suhu yang sama, dia masih beda nih bentuknya. Kalau air doang ternyata di suhu let's say 0 derajat itu berbentuk cair, ternyata kalau air gula ataupun air dengan garam tinggi di 0 derajat, dia masih berbentuk cair, sementara kalau air 0 derajat dia sudah berbentuk padat, gitu. Jadi bagaimana kombinasi antara chemicals mempengaruhi dari bentuk dan sifat fisiknya yang tentunya digunakan untuk formulasi nantinya safety, efficacy, dan stability. Oke. Nah, korelasinya apa dengan obat biologi ini, teman-teman? Jadi obat biologi. Jadi kalau obat chemical yang teman-teman kenal ini ada paracetamol, aspirin, segala macam, itu bayangkan dengan kapal sampan. Oke, okay? Naik kapal sampan tadi ya, kalau dari Surabaya berarti from Tanjung Perak, Tanjung Perak ya, from Tanjung Perak ke New York gitu ya, itu almost impossible gitu kan, hampir nggak mungkin gitu kan, using this small, kecil banget tuh kapal ya dari Tanjung Priok dari pelabuhan Tanjung Perak ke New York itu impossible. Sementara kalau pakai kapal pesiar itu masih memungkinkan. Nah, korelasinya apa? Korelasinya ada penyakit disease yang mungkin tidak bisa diobati dengan obat-obat chemicals, tetapi memungkinkan untuk diobati dengan obat-obat biologi. Nah, terus gimana obat-obat chemicals kalau ketika kapal sampah, bagaimana kita meng-ensure kapal sampahnya itu safe untuk berlayar, gitu kan? Oh, cuma tinggal dilihat ada bocor atau tidak. Tidak ada bocor, jalan. Meanwhile, kalau kapal pesiar, ada electricity di situ, ada fuel bahan bakar di situ, ada kolam renang di situ, ada berbagai macam kamar di situ, ya. Sehingga pemastian untuk kapal ini bisa layak berlayar atau tidak lebih complicated. Maka dalam testingnya pun akan lebih complicated. Sifatnya pun akan lebih complicated. Jadi inilah yang membedakan antara obat chemical dengan obat biologi. Secara simpel, pemastian mutunya, testingnya akan lebih complicated, lebih banyak testing-testing yang harus di diperhatikan, dan juga akan ada berbagai macam penyakit yang tidak bisa diobati dengan obat chemicals dan hanya bisa diobati dengan obat biologi. Nah, terus, oke, kita lihat apa sih yang membuat obat-obat biologi ini unik, gitu kan? Nah, jadi mostly obat biologi ini adalah berupa protein, bisa sel, bisa DNA, gitu kan? Intinya obat biologi ini, ya kalau teman-teman lihat di sini, ya dia ini sangat mudah rusak, gitu kan? Mulai dari terjadi agregasi, denaturasi, instability, gitu. Jadi produk biologi dalam hal ini salah satu contohnya kita ambil protein, tetapi tidak hanya protein, bisa DNA RNA, bisa sel, itu juga termasuk obat-obat biologi, gitu ya. Kita ambil salah satu contoh aja, protein. Ternyata dia bisa sangat mudah rusak dengan adanya agregasi, gitu kan, dengan adanya enzim-enzim, dengan adanya panas, degradasi, ya akhirnya merusak strukturnya tadi, gitu kan, dengan adanya sedikit panas saja dia berubah jadi seperti ini. Korelasinya apa, Mas? Korelasinya ingat
dulu ada namanya hukum, saya lupa nama hukumnya apa, tetapi setiap kenaikan 10 derajat, kecepatan degradasi, kecepatan molekul bergerak itu makin tinggi. Gitu kan. Kalau kita misalnya disuhu dingin, kita cenderung diem, malah gerak sana sini, gitu kan. Kalau panas kan kita kepanasan, kita cari angin, kita cari apa, gitu kan. Nah, molekul ternyata kalau semakin panas, dia makin reaktif. Maka 10 derajat suhu, kecepatan degradasi akan juga naik beberapa kali lebih cepat. Oke. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa obat-obat biologi ini ada yang mulai dari RNA terapi, gitu kan? Ada yang gene terapi, ada yang berupa sel terapi, ada yang protein dan monoklonal antibody. Nah, korelasinya apa? Tadi challenge-nya beda-beda, gitu kan? Oh, ternyata kalau misalnya protein, oh dia itu sangat mudah untuk misalnya terjadi konjugasi, konformasi yang berubah, physical agregasi, jadi terbentuk protein-protein yang lebih gede, gitu ya. Ternyata sesama protein itu dia saling menggumpal dan membentuk protein yang lebih gede. Kalau mRNA gimana? Oh, ternyata mRNA itu dari sifat kimianya begitu kan, perlu adanya struktur modifikasi, perlu adanya codon optimasi, gitu kan. Nah, gene terapi beda lagi. Penyimpanan mereka, baik itu RNA, gene terapi, atau protein, itu adalah di suhu biasanya suhu minus. Oke. Penyimpanan biasanya di suhu minus. Ternyata kalau bolak-balik keluar dari es, dicairin, balik lagi di es, dicairin lagi, bolak-balik keluar masuk kulkas, freezer, itu tuh bisa membuat dia rusak juga. Nah, ternyata ini ada korelasi antara chemicals dengan physical study. Oke. Nah, ini contoh-contoh bagaimana protein stability ya. Kalau secara fisikal tadi ya, ada agregasi, ada pengendapan, ada denaturasi, gitu kan. Nah, kalau chemicalsnya, kerusakan chemicalsnya gimana? Kerusakan chemicalsnya mulai dari oksidasi, hidrolisis. Jadi hidrolisis, gitu ya. Misalnya, karena protein tersebut terhidrolisis, dia bisa menyebabkan presipitasi misalnya. Terus ada protein-protein yang secara kemikalnya ternyata ada pemotongan gugus amida, deamidasi. Padahal bentuknya masih oke, tapi ternyata adanya deamidasi. Kenapa? Oh, suhunya naik. Suhunya naik, kecepatan reaksi lebih tinggi, kecepatan degradasi lebih tinggi, sehingga deamidasi naik misalnya. Padahal secara suhu dia masih oke, tetapi karena deamidasi ini, sehingga dia tidak bisa berinteraksi dengan reseptornya misalnya. Nah, ini adalah bagaimana kombinasi antara farmakologi tadi, visual dan juga chemicals-nya dikombinasikan, kita harus tahu masing-masing protein tersebut. Nah, jadi teman-teman lihat di sini bahwa farmakologi gitu kan, dia tuh kayak fondasi gitu kan. Kita tuh mempelajari farmasi fisik ini untuk tahu, gitu kan, kestabilan obat-obat nanti gimana, cara mendelivernya gimana, supaya obat itu bisa baik diterima oleh tubuh kita dan juga masuk dengan cukup baik ke dalam tubuh kita. Jadi, dulu kalau teman-teman belajar farmasi fisik gitu ya, apa sih yang mungkin memori teringat? Oh, dulu itu ada ngomongin pH dan sabun. Ada ngomongin persistence, ada ngomongin particle size, tonicity, gitu kan. Jadi hmm, saya ingat betul farmasi fisik ini adalah salah satu mata kuliah yang bagi saya itu sulit, gitu ya, sulit dimengerti, banyak ada banyak persamaan dan teori segala macam. Intinya pada waktu saya kuliah, saya itu dulu saya tuh belajar farmasi fisik itu untuk apa sih?
saya itu belajar pH, pKa, habis itu kalau apa namanya kekuatan ionisasi, kekuatan buffering agent itu buat apa sih? Kemudian saya belajar misel, surface tension itu buat apa? Kemudian saya belajar particle size itu buat apa sih sebenarnya? Gitu kan? Itu adalah bentuk-bentuk fisik tuh, bentuk fisik yang bisa dilihat, bisa diamati, dan juga ada persamaan dan ada teorinya. Dan apa sih saya belajar itu? Ternyata ketika saya di industri, oh, dan itu nggak hanya di industri pun, termasuk teman-teman nanti yang misal pun akan berkorelasi di apa namanya di rumah sakit ataupun di apotek gitu kan. Tapi teman-teman tahu, oh bagaimana tadi kecepatan degradasi naik, bagaimana pengaruh pH kalau pH-nya salah, bagaimana dan surface tension tadi, bagaimana kita membentuk suatu sediaan yang bisa terdeliver dengan cukup baik. Nah ini korelasinya di mana ya teman-teman? Ya, kita lihat misal seperti satu. Oke, pH. Oke, kenapa sih pH itu begitu penting? Contoh nih ya, ini adalah bentuk stabilnya dia. Oke, ya, bentuk stabilnya si molekul itu. Ternyata kalau di pH 2, dia berubah jadi seperti ini. Ya. Di pH 5, dia jadi seperti ini. pH 12, dia jadi seperti ini. pH 8, dia jadi seperti ini. Oke. Jadi ternyata beda pH itu akan mempengaruhi beda bentuk molekulnya dia. Yang resultingnya apa? Korelasinya adalah mempercepat adanya denaturasi, agregasi, gitu kan? Yang pada akhirnya adalah apa? Kestabilan obat itu sendiri salah satunya. Dan tentunya pH ini juga menjadi penting untuk apa? pH ini menjadi penting untuk mencegah adanya iritasi di dalam jaringan kita pada waktu disuntikkan. Bagaimana kita mendeliver obat-obat yang efektif dan aman ketika selama proses penyimpanan. Jadi ternyata perubahan pH atau pH yang tepat ini adalah membuat protein tersebut menjadi lebih stabil. Kita lihat di sini ya, teman-teman lihat. Ternyata kalau di pH 2, ya, pH 2, ya, dalam waktu berapa menit sampai berapa jam gitu ya, dia terdenaturasinya langsung ambiar, bahasa lainnya. Jadi dia harus ada di sini nih, ya. Ini proteinnya di sini. Ternyata kalau di pH 2, dalam tiap menit, tiap tiap jamnya gitu ya, dia ambiar. Ambiar maksudnya gimana? Dia menjadi semer kecil-kecil, terdegradasi kecil-kecil, terfragmentasi kecil-kecil, jadi seperti ini. Meanwhile, kalau dia di pH 5, ternyata dia masih stabil nih. Mau sampai 0 jam, 5 jam, sorry, 30 menit, 1 jam, 2 jam, gitu kan. Ternyata dia masih bisa memaintain strukturnya berada di sini. Nah, ini adalah bentuk bagaimana ketika pH berubah, kestabilan suatu protein itu juga berubah. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, korelasinya apa sih? Ingat, pH. pH itu buat apa? Buat larutan. Larutan itu untuk apa? Oke. Nah, disinilah fungsinya teman-teman. Kalau kita ngomongin larutan upstream, upstream itu apa? Upstream itu, jadi gini, dalam produk biologi, simpelnya gini. Nah, teman-teman mau bikin kacang, oke? Teman-teman mau bikin kacang goreng, gitu ya. Maka teman-teman harus menumbuhkan kacang itu di dalam suatu ladang, di dalam suatu ladang, oke? Kemudian sesudah teman-teman menumbuhkan kacangnya di ladang, kan tadi kacangnya disemai, bibit kacangnya disemai, gitu kan? Habis itu ditumbuhkan dalam suatu ladang, kemudian kacang itu growing, gitu kan? Dia growing, gitu kan? Terus sesudah growing, dia mengeluarkan kacang-kacang baru. Oke. Nah,
Habis itu apa yang harus dilakukan? Dipanen kacangnya sesudah 3 bulan atau sekian bulan kacang itu dipanen. Apa yang didapat? Ada yang kacang isi 4, kacang isi 5, ada tanahnya, ada pupuknya, ada kotoran-kotorannya, ada daun, ada batang. Oke, maka kacang itu harus dibersihkan, gitu ya. Kacangnya harus dibersihkan, harus di cleaning, gitu kan, remove, gitu ya, from all unwanted material, like a soil, gitu kan, like a fertilizer, gitu kan. Jadi itu harus di remove semuanya. Jadi kacang itu diapain? Dipurifikasi. Terus sudah di remove, ya kita cuma mau kacang isi 3 sampai isi 4. Maka kita pilihlah, kita sorted hanya kacang isi 3 ke 4 saja. Kemudian kacang itu belum masak nih, belum jadi. Apa yang harus dilakukan? Kacang itu harus dimasak, ditambahin bumbu sampai menjadi kacang di toko-toko Indomaret, Alfamaret, ataupun yang lain sebagainya, dikemas dengan cara yang berbeda. Oke, itu kacang. Oke, nah, sorry, saya minum bentar. Oke, korelasinya apa? In the cell line development, sorry, and cell culture, gitu kan? Itu tuh kayak kita menumbuhkan tadi. Jadi sel yang sudah dimodify, gitu kan, modified cell, gitu kan, growing di dalam lingkungan yang dia sukai. Tentunya pH-nya harus tepat, buffering-nya harus tepat. Untuk apa? Untuk selnya grow dan untuk memaintain protein dari yang dihasilkan oleh sel tersebut. Oke, sesudah selnya grow tadi, ya, di dalam sel ini ada apa? Ada protein, which is itu kacang yang diharapkan. Kemudian ada cells, ada media, ada DNA, unwanted materials, ya, yang harus kita remove semua di sini. Oke. Nah, during removing itu, ya, kita harus memaintain protein kita di dalam kondisi yang sesuai. Makanya di sini pH buffering juga menjadi penting. Mau disetting pH berapa? Jangan sampai ketika kita meremove, protein kita rusak dan nggak bisa balik lagi ke protein awal. Oke. Kemudian terakhir adalah diformulasi. Gimana? Bagaimana kita membuat suatu formula yang kacangnya itu expirednya lama, 2 tahun, 3 tahun, kemasannya, habis itu harus masih enak, harus masih crunchy, crispy, dan lain sebagainya. Itu adalah memaintain drug stability. Jadi ini adalah korelasi baru satu ini. Ini baru ngomongin buffer pH, itu ternyata banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat lagi nih di sini. Ya, bagaimana ternyata histidin itu apa? Histidin itu asam amino. Tapi ingat, asam amino itu dia bersifat amphoter. Maksudnya apa? Dia bisa asam, dia bisa bersifat basa. Gitu ya. Dia memiliki dosis COH, dia memiliki dosis NH. Jadi dia bisa bersifat asam basa. Oke? Maka histidin sendiri dia bisa berfungsi sebagai buffering agent, gitu kan? Nah, untuk apa nih? Histidin paling sering digunakan untuk protein untuk tadi mencegah adanya agregasi antara protein dengan protein yang lain. Terus dia paling stabil di pH 4,5 sampai 6,5, gitu kan? Habis itu biasanya dipakai di suhu di konsentrasi 20 milimolar. Ini adalah contoh dari korelasi dari apa? Dari salah satu buffering agent histidin, ya kan? PHPKA-nya berapa? Oh, PHPKA buffering agent-nya di angka sekian. Nah, terus kapasitas buffering agent-nya berapa? Oh, dengan konsentrasi sekian, dia memiliki kapasitas buffering agent yang baik. Nah, ini yang teman-teman pelajari. pH geser sekian, dia terion berapa, pH geser sekian, dia terion berapa. Lah ini yang teman-teman pelajari yang mumet inak-inuk, ngetang-ngitung itu ternyata korelasinya ada di sini.
Oke, kita lihat lagi nih. Ini Buffers are sorry, ini suaranya masuk nggak ya? Suara videonya? Masuk Pak Khairul. Masuk, oke. Oke, baik, kita mulai ulang ya. buffers are easier to dissolve than cell culture media. As a result, the various materials can be added directly to the mix tank, which is what this technician is doing. The powder is delivered in this single-use bag with a tri-clamp connection to contain the dust from the powder. Oke, jadi tadi cara bikin buffer, oke? Sekarang kita lihat lagi. We've already heard about mRNA and how it was instrumental in the fight against COVID-19. But what you may not have heard is that none of this is possible without lipid nanoparticles or LNPs. So what exactly are LNPs? To answer this question, let's first take another look at mRNA. Simply put, mRNA is a molecule that teaches your cells how to produce antibodies that help fight against certain diseases. However, mRNA to be effective, it first needs to reach its target cell, and this can be a problem. mRNA is a very weak molecule. It degrades easily, and if injected into the body alone, it can be attacked and destroyed by the very body it's trying to protect. That's where LNPs can help. They act as both the protectors and chauffeurs of mRNA, ensuring it gets to its final destination successfully. They house some mRNA and deliver it quickly and safely to its target cell. This is why LNPs are so important to the use of mRNA vaccines. At Sanofi, we're working diligently to develop novel LNPs to create potentially better mRNA vaccines and therapeutics for the future. Itu tadi memperlihatkan bagaimana si mRNA ini penting, jadi kan dia mudah rusak dan dia harus dilindungi dengan apa? Dia ternyata harus dilindungi oleh si lipid nanopartikel ini. Nah, lipid nanopartikelnya apa? Oh, ini ternyata komposisinya ada kolesterol, fosfolipid. Kenapa sih butuh lipid-lipid ini? Yang balik lagi, komposisi membran kita apa? Gitu kan? Ternyata membran kita adalah lipid bilayer. Oke, jadi maka kita perlu ada lipid yang sesuai, gitu kan? Dan bagaimana dia bisa melindungi dengan cukup baik. Ternyata komposisinya nggak bisa hanya satu, harus kombinasi. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi kestabilan, kerigidan, bagaimana perlu adanya kolesterol untuk supaya apa? Supaya kalau dilihat di sini ya, hidrofilik surface-nya, steric hindrance-nya, jadi biar dia nggak terlalu kaku gitu ya. Kemudian ada fosfolipid gitu kan, dan juga PEG lipid untuk menghindari destabilisasi endosom. Jadi banyak nih ya fungsi-fungsi ini, dan ini korelasinya dengan apa? Ingat, di situ di farmasi fisik ada yang namanya tadi ya surface tension. Oke, bagaimana kalau dia lag di soft light di sini, gitu kan? Terus bagaimana supaya dia bisa masuk, gitu kan? Surface tensionnya beda molekul, beda ukuran, beda strength, gitu kan? Beda kepolaran, ternyata itu mempengaruhi beda fase, itu juga akan mempengaruhi tegangan antar kita. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini kan, bagaimana mendesain suatu LNP yang supaya LNP ini tidak sama LNP itu berkumpul menjadi satu gelembung gede gitu ya. Jadi dia harus masing-masing tetap terjaga stabil kecil-kecil seperti ini, gitu kan. Terus bagaimana di dalamnya juga menjaga kestabilan ini, gitu. Tetapi si LNP-nya ini harus memiliki very low surface tension coating lipid, gitu kan, supaya dia bisa apa? Tadi bisa masuk ke dalam membran sel, kemudian merilis si mRNA ini. Makanya butuh apa? Butuh surfaktan. Surfaktan tadi
teman-teman dilihat di sini gitu kan, ada PEG-lipid, ada ion-lipid. Nah ini ngomongin misel, ngomongin apa segala macam, gitu kan. Nah, bagaimana tadi mereduce surface tension? Ya, kita ini membran lipid bilayer, gitu kan. Makanya perlu adanya surfaktan tadi untuk membentuk misel, gitu kan. Yang pada akhirnya nanti dia ada tersembunyi di dalam sinemnya, terus ini bisa masuk ke dalam si membran lipid bilayer punyanya tubuh kita. Nah ini korelasinya itu di sini teman-teman, gitu kan. Bagaimana ngapain teman-teman dulu belajar susah-susah tegangan permukaan itu buat apa sih? Lah ini korelasi. Jadi kalau suhunya rusak, suhunya berubah, kalau guncangan ke pojok-pojok kenceng, nah ini bisa ambiar, bisa bubar semua, bubar jalan. Nah, makanya tadi ada yang namanya ditambahin, sorry, misalnya ditambahin PIG ini, kecil-kecil ini, supaya apa? Supaya satu dengan yang lain ini, dia posisinya tidak langsung bergabung menjadi sesuatu yang lebih gede lagi. Nah, ini adalah bentuk contoh-contohnya tadi ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Particle size, korelasinya apa sih? Gitu ya. Last particle size terbentuk agregasi yang akhirnya membuat adanya resiko immunogenicity. Kenapa? Karena partikel size yang besar itu dikenali oleh tubuh sebagai sesuatu partikel asing yang pada akhirnya memicu respon imun yang berlebihan. Padahal itu adalah suatu obat. Maka gimana? Jadi kita harus mendesain obat itu partikelnya kecil supaya disolusinya naik, absorpsinya naik, dan tidak dikenali sebagai respon imun. Nah, ini adalah contoh nih ya, bagaimana ketika partikel size-nya beda, gitu kan, itu ternyata mempengaruhi imunogenicity-nya tadi. Oke, ada small sama medium. Jadi ini akan berimbas stability, berimbas ke bioavailability, safety, gitu kan. Dan tadi, kontennya adalah bagaimana mencegah obat biologi ini, degradasi, agregasi, dan kehilangan aktivitasnya tadi. Oke, ya jadi kayak teman-teman lihat di sini, yang kecil-kecil, misalnya kopi kecil, kopi sedang, kopi gede, gitu kan, tentu akan berbeda hasil air kopinya. Minuman seduhan kopinya pasti akan berbeda hasil. Oke, harus sudah belajar PG-lipid, yang bisa lipid, fosfolipid, kolesterol, menjadi surfaktan, ya kan? Nah, tentu komposisi dari masing-masing ini penting. Untuk apa? Solvent to lipid ratio ini penting untuk menjaga supaya molekulnya ini tidak terlalu kaku. Terus bisa disimpan di suhu tertentu. Bisa membuat LNP yang bentuknya bagus. Partikelnya kecil. Terus surface tensionnya bagus. Nah, kemana-mana kan akhirnya hanya dari komposisi masing-masing ini tadi. Oke. Kemudian dengan processing parameter tertentu, kemudian dengan mixing time tertentu dibentuklah suatu LNP yang kita harapkan ukurannya, surface tensionnya, dan lain sebagainya sesuai yang kita mau. Oke. Nah, terus tadi bagaimana sih cara mengukur ukuran dari si LNP yang sudah dibentuk dan bagaimana kita mengecek homogenitasnya. Nah, ini teori-teorinya segala macam, tapi intinya adalah dengan polydispersity index. Kita kan sebagai user ya. Ini yang nemuin siapa ini kayak gini-gini tuh? Nah, orang-orang fisika, orang-orang fisika murni atau orang-orang kimia murni, mereka yang membuat segala macam ini kita sebagai user tinggal pakai alatnya. Nah, pakai alatnya apa? Tadi polydispersity index. Jadi bagaimana PGI ini ya, kalau PGI-nya gede, berarti partikelnya itu tersebar, gitu ya. Ada yang gede, ada yang kecil, gitu kan. Sementara kalau PGI-nya polydispersity index-nya kecil, berarti dia lebih ideal. Berarti dia sebarannya lebih bagus, gitu kan. Jadi ukurannya lebih seragam. Ya, ini adalah contoh antara PGE 0,7 dengan misalnya PGE
0,3 gitu kan. Nah, ini korelasinya dengan apa tadi? Particle size dengan masuk ke dalam tubuh lebih mudah, habis itu masuk ke dalam sel lebih mudah, tidak dikenali sebagai sesuatu yang berbahaya dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita ngomongin lagi nih tonicity, osmolality, ya kan? Nah, intinya kalau isotonik dia selnya normal, kalau hipertonik kebanyakan gula, kebanyakan garam, gitu kan. Nah, dia selnya akan menyerap, gitu kan. Nah, kemudian kalau hipotonik, dia selnya akan menggembur. Oke. Nah, maka tonicity agent ini menjadi penting. Ya, penting untuk apa? Yang kita eh, apa namanya, yang kita jaga kestabilannya itu, ingat produk-produk biologi itu tadi ada RNA, DNA, ada protein, bahkan ada sel. Jadi bagaimana tonicity agent ini menjadi penting, kita pilih tonicity agent yang sesuai untuk apa? Memprotek sel kita juga, memprotek produk juga, gitu kan, mereduce pain, dan maintain drug stability tadi, tergantung drug-drugnya berupa RNA, protein, atau sel, itu akan beda-beda pemilihan tonicity agent-nya tadi. Oke. Okay. Nah, ini tadi ya, ada osmolality upstream, downstream, finish tadi yang sudah saya ceritakan, governing composition-nya, gitu kan. Kemudian ketika di finish, ini sudah harus lebih disesuaikan ke dalam tubuh manusia. Ngeceknya dengan apa? Nah, tadi osmolality tadi milih osmol, ngetesnya dengan tracing drop point, beda konsentrasi, titik lelehnya atau titik bukunya akan bergeser. Nah, pengecekannya tadi ya. Oke. Maka produk biologi itu ya penyimpanannya biasanya di suhu 2 sampai 8. Namun kita ingat di proses COVID kemarin, pada waktu COVID dia disimpan di suhu minus 70. Kenapa? Ingat, kecepatan degradasi itu naik kalau suhunya naik. Kecepatan degradasi turun kalau suhunya turun. Dan ini akan mencegah hasilnya chemical reaction yang menyebabkan denaturasi, agregasi, dan loss protein. Kemudian ada juga yang diliofilisasi. Bagaimana di dalam kondisi dingin diuapkan. Biasanya kita menguapkan itu kan dipanasin, itu akan menguap. Tetapi ini bagaimana kita di dalam kondisi dingin, kita masih bisa menguapkan air. Jadi air menguap di suhu berapa? Air itu tidak menguap di suhu 100. Air itu menguap di suhu berapapun. Termasuk suhu ruang itu air sebenarnya menguap. Gitu. Tapi lebih sedikit dibandingkan di suhu 100. Nah, ini dia penguapan di suhu dingin. Ya. Jadi ngambil airnya, mengubah menjadi suatu sediaan padat. Untuk apa? Extended shelf life. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, sesudah obat itu diproduksi di manufacture, ya, ternyata di sistem distribusi ini dia masih ada thermal stress, ya, ada mechanical stress, guncangan-guncangan dari mobil gitu kan. Uh, Dia berupa apa, shaking, ya kan, ketika dari Jakarta bus ke Surabaya gitu kan, the mobil shaking gitu kan. Nah, makanya ada thermal stress, ada juga mechanical. Kemudian compounding, ya, di dalam hospital gitu kan, bagaimana suhu penyimpanannya ini harus sesuai gitu kan. Kemudian tadi kocok yang kuat, jangan dikocok, kocok gently. Nah, itu mempengaruhi di sini nih preparation-nya. Bagaimana teman-teman mempreparation ini supaya obat itu tidak. Nah, kemudian bagaimana menyampaikan dan juga sampai ketika pasien itu ada gitu. Oke. Nah, kalau sampai misalnya suhunya salah,
penyimpanan. Apa yang terjadi tadi? Kan? Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Ingat dulu ada namanya Q10 koefisien gitu kan, dan segala macamnya itu tadi. Ya kan 10 derajat kenaikan, dia berubah kecepatan degradasinya. Oke, ada oksidasi, hidrolisis, deamidasi. Terus, emang kenapa kalau produk itu rusak? Potensial loss, ya, jadi tidak berefek. Immunogenicity apa maksudnya? Jadi dia menyebabkan respon imun yang berlebihan di sesuatu yang lain. Jadi dikenali sebagai benda asing yang berbahaya. Ya. Kemudian deamidasi menyebabkan misalnya deformation dan lain sebagainya. Jadi ternyata farmasi fisik yang complicated tadi itu adalah sesuatu fondasi untuk mengensur bahwa membuat produk itu stabil, membuat produk itu bisa terdeliver dengan baik ke dalam tubuh kita, bagaimana supaya kita bisa menjaga obat-obat itu masih dalam kondisi yang kita harapkan. Oke, ya, kurang lebih itu dari saya. Kalau misalnya dari teman-teman ada mau pertanyaan, ada apa, silakan mau menanyakan terkait farmasi fisik ataupun PTN tanah itu gimana sih, gitu kan. Kemudian kalau mau makan seperti apa, feel free untuk bertanya. Waktu dan tempat saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Carol. Beri applause untuk Pak Carol. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, persilakan kepada seluruh mahasiswa untuk bisa mengajukan pertanyaan. Okay, so for the first student we have for international class, Natalie. Yes. Yeah, you can ask question. Okay, thank you. I hope my voice is audible. Yeah, we can hear you clearly. Okay. Good morning, Mr. Christian Saputra. Thank you for your presentation. Actually, I wanted to ask, when you played the video on the use of the lipid nanoparticles, like for the delivering the mRNA, like for the COVID-19, I just got a thought, like, is it also possible to maybe use the same concept or similar concept to that of maybe the use of those lipid nanoparticles in maybe triggering like apoptosis, of like cancer cells? Thank you. Iya, mungkin langsung dijawab saja gitu ya, Pak Carol. Okay. Yeah. So thank you for your question, Natalie. So if you don't see here, yeah. So if you can see here, yeah. So the basic is how to ensure and how to deliver the mRNA into the cells. Okay, how to deliver the mRNA into the cells, the target cells. Okay, so in this case, yeah, we design the lipid nanoparticle as close as possible with our lipid membrane lipid bilayer in order
two, the mRNA itself can easily enter to our cells. So the lipid nanoparticle actually it is a platform that we can change what is inside. Okay? So we can change what is inside and change and for example, if we would like to not only for vaccine but for drug delivery system, so the mRNA inside is molecules that later on will be translating into our body into some protein that we needed. Instead of antigen that we are inserting, we inserting some kind of protein that later on will be uh, translated into our body. This is LNP platform for curing a disease. Okay, so related with the apoptosis and to targeted cancer cells, usually uh, it put usually instead of using the LNP, we using the monoclonal antibody instead. Why? Because the LNP itself, LNP cannot up until now, the LNP cannot distinguish, cannot differentiate between the cancer cells and the healthy cells. Okay, unless we put something in here that can detect the cancer cells, of course, the LNP will only targeted cancer cells to deliver the product to, for example, induce apoptosis or whatsoever it is. So usually we use monoclonal antibody. Why? Because monoclonal antibody can uh, recognize, where is it? Sorry. This one. Monoclonal antibody can recognize specifically to the cancer cell. So monoclonal antibody can recognize the cancer cells, the receptors in the cancer cells, and deliver like chemotherapy agent or cytotoxic agent. So this one, monoclonal antibody combined with cytotoxic agent, can only specifically recognize the cancer cell and deliver the product or the drug to the cancer cells and induce apoptosis of, or making the cancer cells, I don't know, not only apoptosis, but also in which case the cancer cell is dead or reduced. But a lot of, how to say, a lot of pathway that can be used in order to induce the death of the cancer cell itself. Is it clear my explanation? Yes, thank you. Yes. Okay. Thank you, Natalie. Okay, for the next questions, untuk pertanyaan yang lain silakan. Jadi, oke, dari kelas A Muhammad Faras, ya silakan. Muhammad Faras. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Mungkin sebelumnya saya kan juga tertarik untuk bekerja sebagai R&D nanti di masa depan. Nah, mungkin supaya saya bisa mendapat gambaran lebih jelasnya, minta tolong untuk diceritakan mungkin workflow dari Bapak sendiri waktu bekerja di PT Etana itu bagaimana, Bapak? Terima kasih. Oke, baik. Jadi, begini, kami di Etana itu lokasinya ada di Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan kami mostly adalah melakukan transfer teknologi. Oke, ternyata transfer teknologi itu tidak as easy as it is, gitu kan? Nah, either itu transfer teknologi dari upstream, either itu transfer teknologi di area downstream, atau bahkan di area fill finish, ternyata tidak as easy as it is. Contohnya apa? Gini, misal, Mas Faras saat ini
kamu bikin nasi goreng di rumah